saudara sekalian, PCI NU Libanon, seluruh jajaran yang ada, yang saya hormati, Pak Imron Rosadi, Gus Irwan Mastuki, para partisipan webinar yang saya hormati semuanya. Topik tentang PCI NU ini sebetulnya topik yang kompleks, ada dimensi-dimensi yang beragam di dalamnya, dan sangat strategis, sehingga sebetulnya ini harus dibicarakan secara komprehensif. Tetapi karena keluasan cakupan masalahnya, tentu untuk membicarakan secara tuntas dibutuhkan waktu yang panjang. Karena di depan itu masih ada banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, harus kita carikan jalan keluarnya terkait dengan PCI NU di seluruh dunia ini. Saya akan berusaha meringkas saja beberapa poin. Pertama bahwa PCI NU ini adalah satu model yang mulai diinisiasi sekitar awal tahun 2000-an. Saya kira pada waktu itu Kiai Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU yang menginisiasinya. Dan di dalam inisiasi itu sebetulnya ada pertimbangan yang sangat fundamental, yaitu untuk memberikan wahana kepada khususnya para santri-santri NU yang sedang belajar di luar negeri untuk mulai terlibat dengan NU, sehingga ketika mereka nanti pulang dari belajar, mereka sungguh-sungguh siap untuk berkhidmah di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena banyak hal yang dulu berfungsi secara tradisional di dalam membangun konsolidasi kader-kader NU, sekarang sudah kita tidak temukan lagi. Dulu itu namanya orang belajar ke luar negeri itu, santri-santri itu yang ke Hijaz, bahkan ke Mekah terutama. Tapi kemudian belakangan lebih beragam, sehingga kalau dulu mbah-mbah kita dulu itu sebelum mereka berkhidmah di NU, mereka sudah terbiasa saling bergaul satu sama lain sejak belajar di pondok sampai kepada belajar di Timur Tengah. Sekarang generasi kita ini sudah terpencar-pencar, ada yang di Libanon, ada yang masih di Makkah, Madinah, di Riyadh, ada yang di Syria, di Mesir, Azhar, dan lain sebagainya. Sehingga kita memerlukan wahana untuk menggalang konsolidasi di antara kader-kader yang berdiaspora di mana-mana. Tapi ini kemudian juga berkembang lebih jauh karena ternyata belakangan kemudian kita menyadari juga bahwa ada negara-negara yang bukan destinasi belajar, tetapi di situ banyak warga NU yang ada di sana untuk bekerja. Sehingga ya tadinya memang pada mulanya Timur Tengah, kan mulainya kalau nggak salah yang paling dulu didirikan itu Sudan kalau nggak salah ya, tahun 2000 kira-kira. Libanon itu tahun berapa mulai berdiri? 2008 ya. 2008. Libanon jauh lebih dulu. Kemudian berkembang ke negara-negara di barat, Australia dan New Zealand, kemudian Eropa, Amerika, Inggris. Berkembang dan kemudian berkembang lagi yang tadinya ini menjadi wadah dari para santri, pelajar, mahasiswa, berkembang ke negara-negara yang bukan destinasi studi, tapi menjadi destinasi bekerja. Di situ banyak warga NU seperti di Taiwan, Hong Kong, mungkin pertama kali dulu Malaysia mungkin ya yang paling awal ini ya dari model yang ini. Kemudian Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, sehingga ada di mana-mana.
Sehingga lagi-lagi seperti saya katakan tadi bahwa ini menjadi semakin kompleks problematika terkait dengan PJI-NU ini. Karena kemudian ada elemen lain dalam fungsinya, yaitu sebagai wahana untuk memelihara ikatan di antara warga NU. Teman-teman yang bekerja di luar negeri, ini kan mungkin tidak semuanya punya aspirasi untuk membangun karir kepemimpinan di NU. Kalau pelajar, mahasiswa, saya kira itu aspirasi itu kuat sekali. Tapi teman-teman yang bekerja ini mungkin tidak berpikir tentang menempuh karir kepemimpinan di NU sebagai kader kepemimpinan. Tapi mereka butuh untuk memelihara ke-NU-an mereka selama bekerja di luar negeri ini. Ya, maka jangan heran kalau di Hong Kong misalnya anggota PJI-NU itu jamaahnya ya perempuan-perempuan yang bekerja sebagai di lingkungan rumah tangga. Nah, sementara yang laki-laki sedikit sekali. Nah, belakangan ini, saudara sekalian, ini menjadi semakin rumit lagi. Kenapa? Karena kita ini memasuki satu era dunia yang sedang berubah secara fundamental. Dunia ini sedang berubah. Dan perubahan-perubahannya mendasar sekali. Ada perubahan-perubahan yang terkait dengan globalisasi, yang terutama dipicu oleh revolusi teknologi informasi, menjadikan globalisasi itu terakselerasi dengan sangat cepat, sehingga batas-batas fisik maupun sosial itu menjadi semakin cepat, semakin tidak relevan. Sekarang kita tidak bisa lagi menghalangi orang dari bagian dunia manapun untuk berinteraksi dengan siapapun di bagian dunia yang lain. Kita tidak menghalangi pengaruh-pengaruh yang datang dan saling berlalu lalang di antara berbagai belahan peradaban dunia hari ini. Nah, sementara itu juga terjadi pergeseran-pergeseran geopolitik yang ini lebih bahkan lebih seru lagi, dinamikanya lebih seru lagi. Pergeseran geopolitik menjadi ada webinar hal yang semakin penting di antara negara besar, dan itu menimbulkan ketegangan-ketegangan. Nah, maka kita jadi menghadapi beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan yang mendasar pertama-tama adalah kita ini mau memposisikan diri di mana di tengah-tengah arus perubahan yang begini deras ini. Apakah kita ini hanya sekedar ikut arus saja, nundung dari dunia mau kemana kita ikut aja lah, tanpa kita berusaha berkontribusi, berusaha untuk melakukan penetrasi sehingga kita ikut menentukan hasil dari pergulatan ini, atau kita mau masuk dengan progresif, pokoknya kita ikut menentukan. Karena itu juga akan menyangkut nasib kita sendiri. Termasuk yang paling dahsyat hari ini kan pergulatan di dalam dunia Islam sendiri. Begitu dahsyatnya sehingga harus berdarah-darah. Masya Allah, berapa juta orang harus kehilangan nyawa, mengalami penderitaan yang luar biasa
di tengah pergulatan ini. Dan sekarang ini kita sedang berada di semacam persimpangan untuk masa depan. Kita ini mau kemana? Nah, maka kalau selama ini NU ini mungkin dianggap kurang diperhitungkan, kita harus berusaha supaya kita menjadi semakin diperhitungkan, suara kita semakin didengar, dan kita melakukan positioning supaya bisa ikut menentukan hasil dari semua pergulatan ini. Kalau dulu misalnya wacana tentang keislaman ini didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, kalau di kalangan Sunni non-Wahabi, ya, misalnya mungkin yang paling dianggap paling berpengaruh adalah Azhar. Sekarang ini kita harus ikut merangsek supaya NU juga ikut mempengaruhi wacana tentang keislaman. Apalagi kita, sedangkan Mauritania, negara gurem Mauritania itu gurem dan terbelakang lagi. Itu aja sekarang udah merangsek berusaha kepengen ikut mempengaruhi, menentukan wacana dunia Islam hari ini. Apalagi kita, organisasi terbesar di dunia, bukan hanya organisasi Islam saja, organisasi grassroots yang terbesar di dunia dari segala macam jenisnya, itu NU. Maka sekarang, ya setelah beberapa sekian tahun kita berupaya, sebetulnya NU ini sudah mendapatkan leverage yang cukup kuat secara internasional. Sekarang sudah banyak pihak, aktor-aktor global yang semakin memperhitungkan NU. Saya berkali-kali menyebut contoh pernyataan-pernyataan maupun kebijakan-kebijakan dari aktor-aktor internasional yang memperhitungkan NU. Alexander Donner itu mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia mengatakan bahwa dunia harus bekerja sama, dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Ada seorang intelektual profesor di Universitas Keamanan Nasional Amerika, namanya Andrew G. Nolte. Dia bilang bahwa setiap inisiatif internasional yang terkait dengan Islam harus memastikan dilibatkannya wakil dari Nahdlatul Ulama. Dan belakangan ini misalnya saya diminta untuk bergabung menjadi anggota Komisi Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh salah satu lembaga besar yang paling berpengaruh di Inggris. Yang di dalam komisi itu bergabung macam-macam tokoh, misalnya ketuanya adalah Stephen Harper, yang dia adalah mantan Perdana Menteri Kanada dan sekarang masih menjadi presiden, ketua umum, chairman, ketua umum dari IDU, International Democrat Union. Ini salah satu koalisi partai-partai politik internasional yang besar, mungkin kedua terbesar setelah CDI. Dan posisi saya unik sekali karena saya satu-satunya anggota dengan latar belakang ormas, satu-satunya. Yang lain itu mantan politisi, mantan pejabat pemerintah, mantan diplomat internasional, begitu-begitu, atau dari think tank. Nah, saya ini satu-satunya yang berlatar belakang ormas dan satu-satunya dari kalangan Muslim. Yang lain itu kafir semua. Saya itu satu-satunya dari kalangan Muslim. Karena mereka memperhitungkan tentang perubahan dunia Islam dan mereka menganggap bahwa tidak ada referensi yang paling bertanggung jawab terkait dengan dunia Islam ini lebih dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya kira penting. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah muncul wacana untuk meningkatkan peran PCI NU ini menjadi diplomatik. Ya,
gayanya supaya PCI NU itu menjadi kedutaan besar NU di berbagai negara, kira-kira begitu ya. Tapi ini juga kompleks persoalannya. Saya tidak tahu apakah teman-teman PCI NU ini akan siap atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan penetrasi di dalam pergulatan global terkait dengan perubahan ini, kita ini tidak bisa hanya ngomong tok, tidak bisa hanya berwacana saja, tidak bisa. Ya, kalau kita melakukan penetrasi, berarti kita juga harus terlibat secara politik, main politik secara internasional. Mau tidak mau. Kalau enggak, ya kita enggak ikut menentukan jadinya. Kalau enggak, nasib kita ditentukan orang. Kalau kita mau ikut mengambil peran di dalam menentukan masa depan, karena ini menyangkut nasib kita juga, mau tidak mau kita juga harus melakukan penetrasi politik. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di negara-negara barat, negara demokratis, mungkin persoalannya tidak terlalu berat, karena pada umumnya negara-negara barat itu bebas, orang bisa di mana saja. Ya. Tapi di negara-negara yang belum demokrasi, mungkin jadi persoalan. Karena kalau kita melakukan penetrasi politik, pada satu titik mungkin saja kita berbenturan dengan kepentingan politik dari negara-negara yang di situ ada PCI NU-nya gitu. Kan gawat sampean ini nanti. Kalau misalnya NU misalnya tiba-tiba tabrakan dengan Hizbullah, sementara kalian sudah mengumumkan diri sebagai duta besar NU di Libanon, apa enggak mudar? Ya, kita enggak tahu ya, karena ini masih jelas bahwa ini persoalan yang harus kita pertimbangkan dengan masa-masa. Tapi ini potensi ke depan bahwa NU itu supaya PCI ini jangan sampai kegiatannya cuma Basul Masail sama Dibaan saja, tapi juga melakukan engagement yang lebih strategis, ya. Melakukan pelibatan diri yang lebih strategis. Soalnya pelibatan yang seperti apa? Ini yang masih harus kita pertimbangkan masa-masa karena kompleks sekali. Dan menyangkut keselamatan dari teman-teman yang ada di luar negeri juga. Kalau misalnya tiba-tiba NU punya policy yang tabrakan dengan kepentingan penguasa tempat sampean tinggal itu, bahaya sampean. Nah, maka ini harus sekali lagi kita pikirkan masa-masa. Nah, tapi sementara ini, karena ini kebutuhan untuk melakukan engagement strategis secara internasional tidak bisa lagi ditunda. Tidak bisa lagi ditunda. Ini orang-orang di mana-mana kelihatannya pada duel melockdown diri sendiri karena pandemi ini. Ya perlu diketahui bahwa negara-negara aktor-aktor besar, aktor-aktor global yang besar tidak mau berhenti. Mereka terus sibuk sekali bekerja karena mereka berkejaran dalam kompetisi untuk menentukan masa depan tata dunia yang sekarang sedang istilahnya itu kemelut di depan gawang. Ini kemelut di depan gawang. Mereka sibuk sekali, maka justru saya sendiri misalnya karena kontak-kontak internasional yang ada, ini juga luar biasa ritme pekerjaan di hari-hari pandemi ini, pekerjaan-pekerjaan internasional itu. Sehingga tidak bisa ditunda. Kita memang harus ikut masuk. Tapi pada batas mana PCI NU ini bisa dilibatkan? Nah, menurut saya mungkin kita bisa mulai dengan misalnya PCI NU menjadi semacam menjadi intelijennya NU, kira-kira gitu. Menjadi semacam channel informasi untuk PBNU mengenai lanskap, konstelasi, dinamika yang ada, yang sedang berlangsung di negara-negara tempat PCI NU itu ada. Nggak langsung terlibat dulu. Nah, kalau untuk terlibat dalam fungsi diplomatik, nah saya sedang menggagas ini, saya sedang bicarakan dengan
dengan berbagai pihak. Saya sedang berpikir tentang bagaimana misalnya NU bisa menunjuk saja semacam emissary. Jadi kalau enggak safaroh ya paling enggak bi'tsah lah. Jadi, nah ini ada peluang karena saya jadi anggota Komisi Indo-Pasifik ini, saya mungkin bisa, saya ada peluang untuk bicara dengan misalnya jaringan Commonwealth, negara-negara persemakmuran yang ya sebetulnya masih ada kaitan dengan Inggris. Mungkin saya bisa minta slot untuk menempatkan satu emissary di setiap negara Commonwealth itu. Yang mungkin tidak semuanya ada PCI-nya kan. India sudah ada belum India? India kayaknya belum ada. Sri Lanka? India ada. India sampun ada, ya. Sampun. India sampun Kiai. Sampun. Tapi belum minta SK ke PB. Belum minta SK. Ya kira-kira gitu. Negara-negara seperti banyak itu. Dan ini kalau kaitannya dengan Indo-Pasifik, sebetulnya banyak juga negara-negara yang bukan Commonwealth yang relevan dengan Indo-Pasifik. Negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan lain sebagainya, Filipina, dan negara-negara kecil di itu ya kita lihat nanti nilai strategisnya tentu saja ya. Kalau tidak strategis ya kita tidak perlu. Nah, kira-kira gitu. Kalau PCI NU yang ada sekarang, nah ini mungkin belum. Mungkin kita masih harus hitung gitu ya. Karena banyak hal yang sensitif gitu ya. Termasuk Pak Imron Rosadi ini perlu membuat kalkulasi juga ini. Nah, ke depan ini seperti apa prospek hubungan Indonesia dengan RRC misalnya. Walaupun sekarang mungkin relatif tidak ada masalah, tapi ini ada kemelut ini. Ini kita ini sedang menyongsong potensi kemelut gitu. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa, tapi kita harus siap melakukan persiapan-persiapan supaya ketika tiba masanya kita harus mengambil peran, kita siap. Tapi tidak boleh serampangan karena ini betul-betul menyangkut nasib real dari orang-orang ya. Nah, saya kira ini hal yang mungkin saya sampaikan sebagai pengantar, kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.